Pada malam Selasa di tahun 2023, Dewi, bukan nama sebenarnya, mengalami sebuah kejadian yang tak akan pernah ia lupakan. Perjalanan pulang kampung ke Desa Cupang, Cirebon, yang awalnya terasa biasa saja, berubah menjadi malam yang dipenuhi misteri dan ketegangan. Peristiwa itu begitu menyeramkan, hingga keluarganya meminta agar ia tidak pernah membicarakannya kepada siapapun. Namun kini, Dewi akhirnya berani membuka tabir, kisah yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Mari kita dengarkan langsung dari Dewi. Rahasia Kelam di Malam Selasa. Malam itu, saya memutuskan untuk pulang kampung ke Desa Cupang. Saya tiba di daerah Palimanan, sebuah pertigaan besar di jalur Pantura, sekitar pukul 11:30 malam. Tempat itu biasanya ramai dengan bus antar kota yang berhenti. Tapi malam itu, suasananya terasa agak lengang. Saya turun dari bus dan menunggu mobil Elf jurusan Bandung untuk menuju perempatan Prapatan, tempat saya akan turun. Setelah beberapa menit, sebuah mobil Elf berhenti. Saya naik, dan mobil sempat ngetem sebentar menunggu penumpang lain. Akhirnya kami berangkat. Perjalanan dari Palimanan ke perempatan Prapatan biasanya hanya memakan waktu sekitar 20 menit, bahkan jika mobil berjalan pelan. Namun, ketika saya sampai di perempatan Prapatan dan turun dari Elf, saya terkejut melihat jam di tangan saya. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Saya benar-benar heran karena perjalanan itu tidak mungkin memakan waktu hampir 2,5 jam. Tapi, karena sudah larut malam, saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Di perempatan Prapatan, biasanya banyak tukang ojek yang mangkal, bahkan hingga dini hari. Namun, malam itu anehnya suasana sangat sepi. Tidak ada satupun tukang ojek yang terlihat. Saat saya berjalan mencari ojek, saya melihat seorang pria paruh baya duduk di dekat motornya. Saya mendekatinya dan bertanya, "Mang, ojek?" Pria itu hanya mengangguk tanpa berbicara sepatah kata pun. Meskipun sikapnya terasa aneh, saya tetap naik motor dan memberitahukan tujuan saya, Desa Cupang. Perjalanan dari Prapatan ke Desa Cupang biasanya hanya sekitar 15 menit. Tapi malam itu, perjalanan terasa sangat lama. Jalanan gelap, dan saya merasa seperti motor berjalan di tempat. Ketika kami sampai di tanjakan menuju Desa Cupang, tiba-tiba motor yang saya tumpangi mati. Suasana di sana benar-benar gelap dan sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik. Saya turun dari motor, dan pria itu mencoba menyalakan mesinnya lagi. Namun motor tetap tidak mau menyala. Saya duduk di pinggir jalan sambil menunggu. Ketika saya menundukkan kepala sejenak, saya merasa ada yang janggal. Ketika saya mengangkat kepala, pria itu sudah tidak ada. Motor yang tadi mogok juga menghilang. Saya benar-benar panik dan menyadari bahwa saya berada di tengah hutan belantara. Tidak ada jalan, tidak ada rumah, hanya pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Saya mulai menangis ketakutan. Saya mencoba berteriak memanggil siapa saja, tapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa berjalan tanpa arah. Saya terus memohon perlindungan Allah sambil membaca doa-doa yang saya hafal sejak kecil. Ketika saya berjalan, saya melihat seorang petani tua dengan cangkul di tangannya, duduk di bawah pohon besar. Saya mendekatinya dengan harapan dia bisa membantu. "Pak, tolong bantu saya tersesat," kata saya dengan suara gemetar. Dia tidak menjawab, hanya menunjuk ke sebuah arah dengan tangannya. Tapi, saat saya menoleh lagi, dia sudah menghilang. Tubuh saya gemetar ketakutan. Saya berlari tanpa arah, sampai tiba-tiba dia muncul lagi di depan saya, dengan posisi yang sama. Kali ini, saya melihat wajahnya lebih jelas. Rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Saya menjerit dan berlari sekuat tenaga. Di tengah pelarian, saya melihat seorang wanita tua membawa cepon di punggungnya. Dengan harapan baru, saya mendekatinya. "Bu, tolong, saya tersesat,"
Tahu jalan ke desa Cupang? Wanita itu hanya tersenyum, tapi senyumnya berubah menjadi menyeramkan. Giginya memanjang menjadi taring, dan dari kepalanya tumbuh tanduk tajam. Matanya merah menyala, membuat tubuh saya membeku. Saya menjerit lagi, berlari sekuat tenaga sambil menyebut nama Allah. Langkah kaki saya semakin berat, hingga akhirnya saya tersandung akar pohon besar. Kepala saya membentur batangnya, dan saya pingsan. Ketika saya sadar, suara ayah saya membangunkan saya. "Dewi, kamu kenapa tidur di sini?" Saya membuka mata dan melihat saya berada di halaman belakang rumah. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa sampai di sini. Pakaian saya penuh tanah dan robek, tubuh saya kotor, seperti habis berguling-guling di hutan. Ibu saya datang dengan wajah cemas. "Kamu kenapa, Wi? Kok bisa ada di sini?" Saya hanya menangis, mencoba mengingat apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, saya menceritakan semuanya kepada mereka. Ayah saya terdiam cukup lama, lalu berkata dengan nada tegas, "Dewi, jangan ceritakan ini ke siapapun. Jangan sampai masyarakat tahu. Biarkan ini jadi pengalamanmu sendiri. Kita hanya manusia, tidak perlu memancing hal yang tidak perlu." Sejak saat itu, saya menyimpan cerita ini rapat-rapat. Namun, malam itu selalu membekas di hati saya. Baru kali ini saya berani membagikan kisah ini.